hadir, kemudian memakai masker apabila bepergian, menjaga jarak, dan yang terpenting kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Apakah anak-anak hari ini sudah bisa untuk belajar? Bisa, Bu. Sudah siap ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah. Ya, dipimpin oleh Nita. Ayo nak. Ya, baik teman-teman, kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Anda Nita ya. Iya, Bu. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata edar? Pernah, Bu. Ya, edar, darah manusia. Kita kata edar, kita kasih imulan pada awalannya per dan diakhiri dengan an. Kata apakah itu? Peredaran, Bu. Kalau digabungkan berarti peredaran darah. Nah, materi itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1, muatan materi IPA dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan kita pembelajaran kita hari ini, didik dapat menggambar organ peredaran darah manusia, jantung dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati pembahasan pantun pada video yang dibagikan melalui WA Group, peserta didik dapat menganalisis isi pantun dengan tepat. Kemudian setelah mengamati pembacaan pantun video tersebut, peserta didik dapat mengetahui kaedah pantun. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, di sini kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Nah, anak-anak, pada layar telah ada teks, tolong anak-anak simak dan baca dalam hati ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pada teks tersebut, ternyata darah itu sangat penting peranannya bagi manusia. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia itu? Ayo, Imas. Peredaran darah manusia ada jantung, Bu. Ya, ada jantung, Pembuluh darah, paru-paru. Ya, betul. Terima kasih, Imas. Kemudian, apa fungsi organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Nita. Yang pertama mengangkut oksigen. Terima kasih Nita. Di sini inilah yang akan kita pelajari, itu sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu ada dua, ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Ayo kawan belajar peredaran darah kecil, dimulai bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju sampai kiri. Nah, itu ya cara kita menghafal atau cara kerja peredaran darah kecil. Begitu juga dengan peredaran darah besar ya. Nah, kemudian ini organ-organ peredaran darah manusia. Ada jantung, ada pembuluh darah, kemudian ada paru-paru. Nah, ada yang tahu ukuran jantung kita itu sebesar apa? Saya, Bu. Ya, Anita, ayo sebesar apa? Ya, sekepalan tangan manusia. Kemudian, apakah tahu? Kalian tahu di mana letak jantung kita? Tidak ada, Bu. Ya, di rongga dada sebelah kiri. Nah, inilah salah satu organ peredaran darah pada manusia. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibagi menjadi dua. Ada pembuluh balik dan pembuluh nadi ya. Nah, itu untuk pembuluh darah. Kemudian organ peredaran darah yang ketiga. Ada apa? Paru-paru. Ada paru-paru. Paru-paru ini memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Nah,
biasanya anak-anak bisa membuka linknya ya. Nah, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucapkan syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Apa yang Ibu baca tadi? Pantun, Bu. Ada yang tahu apa itu pantun? Ibu akan menguraikannya sedikit ya. Nanti untuk lebihnya anak-anak bisa membuka link yang telah Ibu berikan ya. Di sini pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Biasanya ini mempunyai makna. Nah, dari pantun tersebut kita lihat ciri-ciri pantun. Terdiri dari 4 baris, Bu. Ya, terdiri dari 4 baris. Terdapat sampiran dan isi. Iya, terdapat sampiran dan isi. Yang mana dinamakan sampiran? Baris yang pertama dan kedua, Bu. Iya, Bu, baris pertama. Nah, kita lanjut ya. Jadi baris pertama dan kedua tadi disebut oleh teman kita Nita, yaitu sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat disebut isi. Biasanya disinilah menjelaskan makna dari pantun tersebut. Kemudian ciri yang keempat, barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, Bu. Nah, kemudian dia bersajak AB-AB tadi ya. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri pantun dan daerah pantun, untuk tugasnya anak-anak bisa membuat sebuah pantun ya pada LKPD yang Ibu share melalui WA group ya. Nah, kemudian jenis-jenis pantun. Ada yang tahu jenis-jenis pantun? Saya, Bu. Ya, Nita. Pantun jenaka, Bu. Ya, pantun jenaka. Ada pantun sehat. Kemudian ini jenis pantun. Nah, jadi jangan lupa ya untuk LKPD-nya nanti dikirim melalui WA Ibu ya. Nah, pengetahuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang materi yang Ibu sampaikan, nanti anak-anak bisa mengisi evaluasi pada Google Form yang linknya telah Ibu berikan melalui WA group ya. Nanti dipukul paling lambat jam 9 ya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Tadi kita belajar tentang pantun, Bu. Ya, belajar tentang pantun. Di situ kita mengetahui ciri-ciri dari pantun. Kemudian, apalagi Tentang peredaran darah, Bu. tentang peredaran darah dan fungsinya ya. Fungsi dari jantung tadi ya, fungsi dari peredaran darah manusia tadi ya. Nah, untuk pembelajaran kata itu cukup sampai di sini. Dan anak-anak jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya, dan tetap jaga kesehatan ya, tetap belajar yang baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, kita berdoa dulu ya. Ayo Imas, dipimpin Imas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.